Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita coba lagi di pemrograman game dengan menggunakan Unity. Oke, kita lanjut dengan materi baru ya. Materi yang sebelumnya adalah gerak tank dengan menembakkan tank dengan peluru ya, kalau tidak salah. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas mengenai collision ya, tabrakan antara peluru dengan objek musuh misalnya. Kemudian didapatkan satu skor satu untuk tiap peluru tersebut nabrak musuh. Baik, kita buka dulu program terakhir ya. Setelah kita buka, kita tambahkan objeknya. Kita akan buat collisionnya dulu ya. Kita tambahkan objeknya, yaitu kita gunakan objek cube aja ya. Cube, terus kita resize ini cube-nya. Ukurannya kita resize, kemudian kira-kira besar aja ya, segini mungkin ya. Terus kita letakkan mungkin di ujung sana ya, di bagian mana itu, supaya agak jauh ininya ya, kira-kira di sini ya, di ujung sini ya. Oke, kalau sudah collision berarti dia butuh namanya box collidernya ya. Karena kita menggunakan box, maka box collider yang ada di sini. Kita lihat box collidernya. Di bagian box collider ini ada size ya, size untuk batas tabrakan ya. Jadi ya tidak langsung ke objek, tapi ada suatu batas di sana. Kita lihat di sini ya. Kita coba kita geser-geser size-nya. Nah, ini Anda bisa lihat di layar, itu adalah size-nya. Mungkin kita perbesar ya. Kalau kita nggak yakin bisa mengenai pasti objek ya, kita perbesar aja. Oke, kita perbesar kira-kira ya lebih dari satu lah. Oke, kalau sudah eh box ini nanti akan bertabrakan dengan peluru. Nah, berarti kita cek di bagian script. Script yang sudah ada adalah aksi tembak, basic enemy, gerak meriam, kemudian gerak tank dan gerak peluru. Oke, di sini berarti kita butuh namanya basic enemy. Ya, basic enemy kita tanam di cube ini ya. Karena fungsinya basic enemy adalah untuk menandakan bahwa dia itu objek musuh. Ya, berarti kita klik dulu sini, kita masukkan basic enemy, drag and drop di bagian cube. Nah, sekarang di cube ini berarti dia statusnya adalah sebagai enemy, sebagai musuh ya, objek musuh. Kita lihat di dalamnya, di basic enemy ini. Nah, di dalamnya ada satu fitur-fitur yang lain ya. Nanti kita gunakan. Nah, oke. Kita balik lagi aja di sini. Nah, terutama basic enemy dan peluru tank. Karena peluru ini yang akan berbenturan dengan objek basic enemy ini. Oke, kita lihat di peluru tank. Peluru tank, kita berbesar aja ini ya. Di sini ada satu script yang namanya on collision enter. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah ketika dia berbenturan dengan objek lain, maka akan mengeksekusi bagian ini. Nah, di sini ada beberapa script. Ada baiknya kita sederhanakan dulu ya bagian script ini ya, supaya nggak bingung ini. Ini di sini ada beberapa ya. Kita klik aja di sini ini. Kita lihat batasnya itu dia ada pada sebelum meledak ini berarti ya. Sebelum function meledak. Nah, ini berarti ini batas akhirnya. Oke, sekarang kita
copy dulu aja ya yang bagian ini ya, karena ini yang atas ini menggunakan tag, yang bawah ini menggunakan basic enemy tadi. Ini kita copy aja, kita cut aja ya, kita copy aja, kita copy terus kemudian ini kita kosongin aja di bagian basic enemy ini sampai pada meledak ini ya mungkin ya. Nah, oke. Nah, berarti sudah kosong. Kita pastekan tadi yang kita cut, kita copy ya. Nah, ini dengan ini. Nah, ini artinya ketika berbenturan ya, ketika berbenturan, terjadi benturan dengan satu objek, maka dia si peluru ini ya, karena ini di bagian peluru. Ketika peluru itu benturan, maka dia akan mengeksekusi bagian benturan ini. Maka dia akan mengeksekusi ini. Apakah yang berbenturan itu mempunyai objek basic enemy? Kalau iya, berarti eksekusi ini. Nah, kita lihat bahwa di bagian log ini itu dia mempunyai basic enemy script yang ada di sini nih. Nah, kita sudah mempunyai ini. Yang artinya berarti ketika peluru ini nabrak, ya kita cek apakah objek yang ditabrak itu mempunyai komponen basic enemy ya. Kalau iya berarti eksekusi ini. Nah, eksekusi, take damage dan lain-lain. Nah, di sini ada satu tanda debug log kena, berarti untuk ini apa namanya? Menandakan bahwa dia nabrak apa enggak. Tetapi ini ada double ya kayaknya ya. Ini kita masuk ke take damage dulu nih. Ini dia ke mana ini? Take damage. Oh, take damage ke basic enemy kan. Nah, di basic enemy sudah ada seperti ini ya. Anda sesuaikan aja scriptnya ini kalau nggak sama, karena di yang lama kayaknya agak banyak. Anda bisa cek dulu ini. Oke, kalau sudah kita balik ke peluru tank, kemudian kita simpan ya, kita simpan apakah sudah jalan antar benturan antara peluru dengan objeknya. Kita coba aja balik ke sini ya. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah kita running, nggak ada error di sini ya. Kita cek kalau ada error baru kita perbaiki. Oke, kenapa ini ngambang ya? Oke, ini ngambang itu karena nggak ada rigid bodinya mungkin ya. Kita tambahkan rigid body aja dulu ya di bagian cube ini ya, supaya dia turun ya. Tambahkan rigid body pada cube, rigid body ya, rigid body. Oke, kita run lagi. Nah, dia sudah turun ya, karena ada rigid body maka dia ikut gravitasi. Kita cek apakah pelurunya ada ini. Oh, ada ya. Kita tembakkan di ini, di cube-nya itu. Nah, ternyata kena dia ya. Tandanya adalah Anda bisa lihat ini. Di sini ada kena itu ya, ada pesan kena. Sesuai dengan apa yang ada pada benturan peluru ini nih, di script ini. Nah, ini. Oke, berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat satu collision ya, tabrakan antara eh, objek satu dengan objek yang lain, terutama dalam hal ini peluru dengan ini apa namanya, cube, objek cube. Oke, sekarang kita akan buat eh kira-kira ini tadi hilang ya, langsung ditembak hilang, maka kita matikan dulu destroy-nya. Kita lihat di bagian ini nih.
bagian basic enemy kalau tidak salah. Ini kita masuk basic enemy. Nah, ini ada destroy game object. Itu adalah ketika peluru nabrak maka dia akan menghilangkan objek itu. Kita bisa tambahkan dengan meledak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hilangkan dulu karena kita akan masuk membuat scoring. Dari ketika nembak kena objek maka dapat skor 1. Nah, kita hilangkan dulu supaya nggak hilang ya. Oke, kita buat skor sekarang. Scoring itu ini lihat, ini ada yang keliru ini ya. Ini ya. Ini kita modif dulu ini ya. Tadi ada pesan keliru. Ini kita modif karena ini ada di sini ya. Ini anggapannya satu blok ini. Enaknya kita modifnya gini aja. Kita klik aja di sini ya. Kasih kurawal aja di sini ya. Ini kita matiin. Nah, ini. Kita balik lagi. Mestinya ini sudah hilang ya. Oh, masih keliru ini. Berarti ada. Oh, sudah ya. Sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi. Kita akan bikin scoring di sini ya. Scoring kita butuh suatu teks di sini ya. Suatu tag untuk menampilkan skor ketika terjadi sesuatu lah, seperti menembak dan lain sebagainya. Untuk membuat scoring kita tambahkan satu objek UI ya, user interface ya, user interface text message pro. Nah, ini ya. Nah, tag ini fungsinya, tag ini pasti berpasangan dengan kanvas ya, karena memang nulis tag itu harus di atas kanvas. Nah, ini fungsinya tag ini untuk menampilkan apa namanya, skor. Nah, kita lihat ini nih, memang bentuknya seperti ini ya. Kita putar aja ini dengan klik kanan ya, kita putar supaya kelihatan, atau dengan gini juga bisa ya, dengan di bagian ini front ini itu ya, misalnya atau back ini boleh. Nah, seperti ini boleh. Oke, berarti kita sudah mempunyai objek teks. Nah, sekarang karena teks ini eh, masih menggunakan tag Max Pro, Message Pro bukan ya, teks Max Pro, maka kita pakai teks biasa aja. Kita klik di ini ya, bagian teks. Kita hapus saja ini. Kita ganti dengan objek teks biasa aja. Nah, kita klik teks. Oke. Kemudian kita tulis aja kalau kena itu biasanya kalau di game itu hit ya. Berapa kali hit gitu kan. Nah, ini. Anda bisa lihat itu di sana ada tulisan hit. Kita ganti propertinya mungkin di sini dengan warnanya dulu ya. Warnanya kita kasih warna kuning aja ya. Kuning kehijauan ini ya. Bebas saja, yang jelas warnanya agak terang aja ya. Yang membedakan karena backgroundnya tadi putih. Atau kita kasih tanda merah boleh, kuning aja lah. Oren-oren ya, agak gelap dikit ya, kuning kegelapan. Oke, kalau sudah kita tambahkan fontnya itu agak besar karena memang resolusinya tinggi, maka font 12 itu tidak kelihatan. Kita tambah ini supaya dia mengikuti kotak ini, maka kita base fit aja ya, base fit supaya sesuai. Oke, kalau sudah kita tes dulu ya.
sampai teks ini adalah muncul di layar. Oke, kita punya muncul di layar seperti ini ya. Kebetulan di tengah ini. Kita ganti aja supaya nggak di tengah ini ya. Jadi kita klik di teksnya, kemudian kita atur ini. Mungkin di bagian ujung-ujung ya. Bottom kali ya, di bottom sebelah kiri ya. Karena ini tergantung dari luasannya. Yang penting kita tampilkan dulu aja. Masih di tengah. Mungkin layarnya di bagian atas ini mungkin. Kita klik aja di sini, kemudian di ini aja ya, mungkin di top aja lah. Anda bisa atur sendiri nanti ya. Oh, masih di tengah. Oke, gitu aja dulu mungkin. Nanti kita atur terakhir. Oke, kalau sudah yang jelas ini sudah muncul, maka kita tambahkan satu script. Ya, script untuk menghitung berapa kali dia terkena. Scriptnya kita taruh di bagian kanvas ini ya. Kenapa kok di bagian kanvas? Karena memang yang di luar ini kan kanvas ya. Kanvas ini dijalankan terus karena dia posisinya di main projectnya game. Kita tambah dulu ini di sini. Create script. Kita kasih beri nama score manager misalnya. Score manager ya. Manager. Oke, kita sudah dapat scriptnya. Manager, maka script ini kita tanam di sini ya supaya script ini jalan terus. Kita tanam di kanvas. Kita klik kanvas, kemudian score manager, tarik, masukkan sini. Nah sekarang kita sudah punya script di bagian kanvas. Nah, tentunya tidak sampai sini aja, tetapi kita manipulasi teksnya ini ya, supaya dia muncul. Maka kita bikin objek dulu yang pada kanvas ini, objek teks ya, dengan cara kita klik score manager, kita tambahkan objek teks, public text, kemudian namanya score ya, namanya score text itu ya. Score text itu untuk objeknya, score text. Nah kemudian kita tambahkan lagi untuk perhitungannya, public, kemudian static ya. Kita bikin static ini integer, nama variabelnya nilai adalah score. Kita kasih 0 di sini, nilai defaultnya 0. Oke, kita sudah dapat. Nah sekarang kita lihat di sini ternyata teksnya merah ya. Teks merah itu karena kita belum mempunyai library ya. Kita pakai library dulu, library UI. Kita copy dari atas, kemudian titik UI. Nah sekarang sudah nggak muncul tanda merah. Kita simpan, terus kita balik lagi ke sini. Mestinya kanvas ini sudah mempunyai properti ya, berupa objek dan objek aja ya, berupa objek yang mau dimasukkan di sana. Objek tampilan teksnya, jadi tidak serta-merta langsung bisa muncul ya, tetapi kita jadiin objek itu, objek tagnya kita masukkan ke sini supaya bisa dimanipulasi ya di dalam program. Nah ini namanya teks ya, kita masukkan di dalam
score manager. Kita klik aja kanvas score manager ini, kita ambil teks, drag, masukkan ke sini. Nah, berarti kita sudah mempunyai satu objek teks di dalam script ya, supaya kita bisa olah ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk lagi ke score manager ya, score manager, di mana kita akan membuat perhitungan nilainya. Nah, di score manager kita masuk ke dalam update ya, kita masuk dalam update, kemudian kita tulis, kita cetak nih, yang tadi namanya teks itu namanya score teks. Sekarang di sini namanya score teks, maka kita tulis score teks titik teks, yang mana isinya itu adalah skor ini. Nah, kita tulis hit gitu aja ya. Tadi hit tadi itu mencoba aja bahwa tulisannya udah muncul. Nah, pada nyatanya kita cetaknya ada di sini nih. Hit plus ya. Kemudian skor gitu aja. Nah, skor. Nah, berarti kita sudah mempunyai cetak ya, mengupdate si tag tadi dengan skor. Nah, cuman sekarang skornya ini kan belum termanipulasi nih, ketika nembak kena dapat skor. Nah, itu di mana letaknya? Kita ke peluru tank ya, karena tadi kan benturan ya. Ketika berbenturan, maka eh, apa yang terjadi gitu kan? Maka kita tambahkan di sini satu script. Kalau berbenturan berarti tambah satu. Nah, gitu ya. Berarti kita masuk ke panggil score manager ini nih. Score manager untuk skor ketika berbenturan tambah satu. Berarti score manager ya, score manager titik skor. Tadi kan ada di score manager ya, skornya itu. Kemudian tambah sama dengan ya, tambah sama dengan satu. Nah, itu artinya ketika ketika benturan nambah satu, kena tambah satu, kena tambah satu, dan seterusnya. Oke, kita coba dulu di sini. Kita save tadi scriptnya, kita coba. Oke, kita run. Oke ya, di sini ada skor sama dengan 0 ya. Nah, kita klik-klik aja ini, nembaknya, karena belum benturan ya. Ketika kita tembakkan sana, nah skor 1. Nah, objeknya terlempar ya, karena tadi ada rigid body di sana ya. Sehingga kalau kita coba dengan rigid bodinya kita hilangi, itu ya, di cube ya, cube rigid body kita hilangkan dulu aja deh, remove ya, supaya dia enggak jatuh kan. Nah, ini kita lihat di sini nih, bagian ini karena tadi ngambang ya, kita turunin aja ini cube-nya ini untuk melihat perubahannya. Oke, kita tes lagi supaya nggak terlempar maksudnya ya. Karena fungsi rigid body itu kan memberikan suatu force ya, gaya di sana. Oke, kita klik. Nah, ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, oke, berarti kita sudah berhasil untuk memberikan suatu nilai ketika objek ini benturan ya, berbenturan ya.
objek peluru dan objek ini. Oke, mungkin itu aja dulu ya, pertemuan kita mengenai membuat game tank ya, dengan menembakkan peluru tank, benturan dengan objek, kemudian dapat skor. Oke, sampai sini dulu. Silakan Anda berkreasi. Next materi selanjutnya kita tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.